Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi imtanna ala ibadihi bi rasulih al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa akrama bi risalatihi al-khalidah ila yaumiddin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah أكرم عبده محمدا صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج فأراه من آياته الكبرى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تشرف بالعبودية كما شرف بالرسالة الإلهية اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أيها الإخوان أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Di antara peristiwa penting yang terjadi memulai kisah Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dibedahnya dada baginda Nabi, kemudian dikeluarkan jantung beliau, disucikan, dibersihkan, diisi dengan ilmu, sabar, hikmah, keyakinan dan keimanan. Pada hakikatnya pengisian tersebut hanyalah bersifat peragaan yang dramatis. Karena sebelum dibedah, hati Nabi telah dibunuhi dengan sifat-sifat yang terpuji tersebut. Berbicara tentang pembedahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syekhul Hafidz Ibnu Hajar berdasarkan hadis beliau menerangkan bahwa sebenarnya pembedahan telah terjadi sebanyak 3 kali. Pertama dikala beliau masih kecil dalam umur kanak-kanak. Kemudian pembedahan yang kedua ketika beliau hendak menerima wahyu yang pertama, yaitu ketika diutus dan diangkat jadi Rasul. Dan pembedahan ketiga ketika beliau dipersiapkan untuk melakukan perjalanan yang super dramatis, yaitu perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Ibnu Hajar menerangkan bahwa hikmah pembedahan yang pertama, yaitu di masa kanak-kanak, dalam rangka beliau supaya tumbuh dalam keadaan hati yang bersih, tumbuh berkembang dalam hati yang suci, dan terlindungi dengan amat sempurna dari gangguan syaitan. Hikmah pembedahan yang kedua adalah untuk memuliakan beliau dan lebih menyempurnakan kebersihan hati beliau, yang kemudian akan menerima syariat, akan menerima wahyu Allah yang suci dan murni. Dengan perkataan lain, Al-Quran yang suci dan murni akan ditempatkan di dalam hati beliau yang suci dan bersih pula. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa ini adalah bahwasanya setiap kita, setiap orang yang hendak menerima ajaran agama Allah hendaknya berusaha ikhtiar sekuat-kuatnya untuk membersihkan hatinya dari sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang merusak.
ibarat air yang suci murni. Bila hendak tetap berfungsi sebagai air yang suci dan murni pula, hendaklah ia ditempatkan di dalam bejana yang suci dan bersih juga. Bejana, tempat wadah yang najis, akan merubah kesucian dan kemurnian air yang mutlak tersebut sehingga menjadi air yang mutanajis. Penjabaran dari hal ini bisa kita buktikan bahwa ketika Al-Quran yang suci itu bertempat di dada Nabi, di dada para sahabat-sahabat tercinta Nabi yang suci dan bersih, maka Al-Quran itu telah menjadi praktek ibadah yang sempurna di dalam amal, yaitu pengabdian kepada Allah dalam segala macam dan bentuknya. Namun sebaliknya, ketika Al-Quran itu masuk, wahyu syariat itu masuk ke dalam hati kaum munafikin yang hatinya kotor dan najis, maka Al-Quran berubah pelaksanaannya menjadi praktek-praktek kemungkaran, kemaksiatan dalam segala bentuknya. Bukankah kita masih ingat Masjid Quba dan Masjid Nabawi yang didirikan oleh Nabi dan para sahabat yang berhati suci dan murni adalah masjid yang berfungsi untuk melaksanakan praktek ibadah. Sebaliknya, masjid yang semestinya berfungsi baik itu telah didirikan oleh orang-orang munafikin yang berhati kotor dan najis, berubah menjadi masjid diror yang berfungsi merusak Islam untuk memecah belah kesatuan kaum muslimin di zaman Rasulullah SAW. Hal ini telah diingatkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun." Orang-orang yang telah menjadikan sebuah masjid untuk sesuatu yang membahayakan, untuk kekufuran, untuk memecah belah kaum muslimin, dan untuk tempat mengintai, mencurigai bagi orang yang memerangi agama Allah dan Rasulnya sebelum ini. Demi Allah, bahkan mereka bersumpah, kata mereka, tidaklah kami menghendaki dengan masjid ini kecuali kebaikan. Allah Maha menyaksikan, sesungguhnya mereka pastilah para pembohong-pembohong. Bahkan baginda Rasul sampai dilarang memasuki dan berdiri dalam masjid diror ini untuk selama-lamanya, yaitu masjid yang disalahgunakan fungsinya oleh kaum munafikin yang berhati kotor dan najis. La taqum fihi abada. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Kata Allah, hai Muhammad, jangan engkau sekali-kali bersembahyang di dalam masjid diror ini untuk selama-lamanya. Sungguh sebuah masjid yang telah dibangun dengan dasar takwa mulai awal pertama adalah lebih berhak engkau tempati berdiri untuk bersembahyang di dalamnya, karena di dalamnya terdapat orang-orang yang senang bersuci dan Allah senang kepada orang-orang yang bersuci. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita juga masih ingat zaman penjajahan para aparat Belanda, Van der Plas, Senokhorhonya dan yang lain. Mereka itu belajar Al-Quran, hadis dan ilmu-ilmu agama yang lain. Tetapi lantaran hati yang mereka gunakan untuk merekam ilmu-ilmu adalah hati yang dikotori oleh kekufuran, maka ilmu-ilmu tersebut bukanlah untuk dilaksanakan sebagai ajaran Islam yang murni, tetapi hanyalah semata-mata untuk mensiasati dan menjajah kaum muslimin
serta merusak agama Islam. Saat ini pun di barat, kaum mustasyriqun, orang-orang orientalis yang tidak beragama Islam tetapi mereka mempelajari agama Islam. Tujuan mereka adalah untuk merusak Islam dengan memperalat Islam. Orang-orang yang mempelajari agama Islam, anak-anak kita yang belajar agama Islam dari buku-buku mereka, kita harus hati-hati karena bisa merubah kemurnian pandangan mereka dan pengertian anak-anak kita tentang Islam karena pengaruh tulisan-tulisan dan buku-buku mereka. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dini sudah memperingatkan kepada kita dengan sabda beliau, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru ila man ta'khuduna anhu dinakum." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ilmu Islam ini adalah agama. Maka lihatlah, perhatikan oleh kalian orang yang darinya kalian akan mengambil dan belajar tentang agama Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah, pembersihan hati dan dada baginda Rasul dalam peristiwa Isra Mi'raj ini menjadi pengingat, menjadi teladan bagi kita dan anak-anak kita di dalam menjaga kebersihan hati yang menjadi tempat ajaran Allah yang suci, sehingga ajaran Islam akan menjadi praktek amal-amal soleh di sepanjang kehidupan kita di dunia. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadihi salihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim innahu huwas sami'ul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi muwaffiqil amilin wa asyhadu an la ilaha illallah waliyul muttaqin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi wa ayyada bil mu'minina min ibadihi faqala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إلى يوم الدين. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما فيه عز الإسلام والمسلمين وإلى ما فيه خير البلاد والعباد بجاه سيد المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Safnya, barisannya yang rapat, yang lurus.